Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamroni. Kawan-kawan biasa memanggil saya dengan sebutan Mbah Oni. Saya seorang guru sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Asli saya dari Rembang, Jawa Tengah. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi rapor yang sudah saya buat. Saya membuat aplikasi rapor untuk implementasi kurikulum Merdeka ya. Untuk kurikulum baru untuk kelas 1 dan kelas 4. Aplikasi ini saya berikan secara gratis, cuma-cuma tidak diperjualbelikan. Jadi tujuannya saya hanya untuk membantu, siapapun boleh menggunakan aplikasi ini. Banyak sekali aplikasi yang beredar, tapi ini hanya untuk sebagai referensi saja, bisa untuk membanding. Jenengan bisa pilih-pilih kita gunakan aplikasi yang mana. Dan aplikasi yang berbasis web pun sebenarnya sudah diluncur oleh Kemendikbudristek, tetapi mungkin kawan-kawan banyak yang masih kepengen menggunakan aplikasi yang versi dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelum aplikasi ini beredar, itu sudah saya presentasikan dulu ke beberapa sekolah penggerak, kemudian ada didampingi juga oleh pendamping sekolah penggerak dari BPGP Jawa Tengah. Dan dari hasil presentasi itu bisa dikatakan bahwa aplikasi ini layak untuk digunakan dan sesuai dengan panduan asesmen yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Aplikasi ini menggunakan Microsoft Excel. Saya membuatnya dengan Microsoft Excel tahun 2016. Jadi saya sarankan panjenengan menggunakan Microsoft Excel yang minimal versi 2013 ya. Kemudian untuk bisa menjalankan aplikasi ini, kondisi makro harus enable. Bagaimana cara merubah makro yang sebelumnya disable ke enable? Nanti saya jelaskan di video terpisah. Untuk kali ini saya hanya untuk memberikan penjelasan bagaimana mengisi aplikasi rapor ini, termasuk juga ketika ada security warning ya, kalau makronya posisinya diblokir oleh Microsoft, nanti bagaimana caranya tak jelaskan juga di video terpisah ya. Ini kita sudah berada di tampilan utama, halaman awal. Ini kondisi sudah bisa dibuka. Ini yang pertama yang harus dilakukan adalah tuliskan nama sekolah. Misalkan nama sekolahnya SD Negeri Pucuk Gunung. Kemudian nama gurunya misalnya Hitam Manis SPD. Untuk unitnya katakanlah saya tulis 1, 2, 3, 4. Ini hanya contoh ya, nanti disesuaikan dengan datanya masing-masing. Kemudian kita tekan login. Ini adalah halaman menu utama. Ini ada beberapa menu, kita mengerjakannya urutnya. Selamat datang Hitam Manis SDN Pucuk Gunung. Yang pertama kita klik pilihan mata pelajaran. Di sini sudah saya sediakan list mata pelajaran, ada 1 sampai 20 ya. Mulai pendidikan agama sampai dengan tata boga dan seterusnya. Ini ada beberapa pilihan mapel atau mapel yang jika di list yang nomor 1 sampai 14 enggak ada, silahkan dirubah manual ya di sini. Ini jika ada mata pelajaran yang tidak ada di list, silahkan rename mapel lainnya di samping terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan dan urutan mapel. Ini yang jelas pastikan dulu. Setelah ini fix semua mapel yang akan kita masukkan di rapor ada, baru kita pilih dan kita urutkan. Ini hanya bisa diisi di kolom warna putih. Ini misalnya saya hapus semua. Misalnya urutan pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kita pilih. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila. Yang ketiga misalnya IPAS, yang keempat misalnya matematika, yang kelima misalnya
IPA sudah, PJOK, kemudian pilihan seni jika sekolahnya ada satu silakan tulis satu, kalau ada dua. Ini misalnya di sekolah saya ada seni rupa, kemudian misalnya ada seni musik, kemudian ada bahasa Inggris, mana bahasa Inggris, kemudian muatan lokalnya ada bahasa Jawa, kemudian ada juga tembang Jawa. Ini bahasa Indonesia kelewatan. Terus misalnya ini bahasa Indonesia dulu lah. Ya, bahasa Indonesia, kemudian setelah bahasa Indonesia matematika. Setelah matematika ini pas dulu, ini sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Kemudian setelah IPA ada PJOK misalnya. Ini urutan ini 1 sampai sekian ini nanti yang akan muncul di rapor. Setelah PJOK katakanlah saya ada seni rupa. Mana seni rupa? Setelah seni rupa saya juga ada seni musik. Kemudian setelah seni musik misalnya bahasa Inggris. Kemudian ada juga muatan lokal bahasa Jawa. Kemudian ada tembang Jawa, muatan lokal, dan misalnya juga ada tata boga. Ternyata saya mau di sekolah saya misalnya ada mata pelajaran membatik, muatan lokal membatik misalnya. Itu kita harus tulis dulu di list ini. Setelah kita tulis membatik, baru di sini akan muncul pilihan listnya, mata pelajaran membatik. Soalnya ini nanti ngelink ke langkah selanjutnya. Jadi misalnya ini saya ada 13 mapel, ini sudah saya urutkan. Mapel ini nanti yang akan muncul di rapor. Ketika misalnya di sekolah panjenengan hanya ada 8 mapel, ya sudah isi 8 mapel, yang lain dikosongi saja. Setelah menentukan ini selesai, kembali ke menu utama, lanjut masuk ke data sekolah. Tolong ini diisi, misalnya yang diisi adalah kolom yang berwarna putih. Yang selain itu nggak bisa dirubah karena ini saya kunci. Misalnya NPS nya 1, 2, 3, 4, nama sekolahnya tadi apa, SDN Pucuk Gunung ya, Pucuk Gunung. NIS misalnya saya tulis 1111, alamatnya Desa Pucuk Gunung, Kecamatan Tengah Laut, Kabupaten Samudra. Misalnya kode posnya saya tulis 78912 misalnya. Ini contoh ya, teleponnya tulis sendiri 081234566789. Desa kelurahan berarti saya tulis Pucuk Gunung, dan seterusnya nanti diisi sendiri ya. Misalnya nama kepala sekolahnya adalah Ikan Bakar SPD, NIP-nya 123456789. Ini misalnya tahun pelajarannya 2022-2023. Tempat rapornya misalnya tadi Kabupaten di Samudra, ditulis Samudra, tanggal 17 Desember 2022. Jumlah siswa saya misalnya 5. Ini nanti diisi ya. Ini kemudian pilih kelasnya. Kelas kita mengajar kelas apa? Saya kan kelas 4 ya. Kemudian fasenya fase B, kemudian semesternya saya tulis 1. Deskripsi menggunakan dalam panduan asesmen itu dijelaskan untuk deskripsi rapor kita boleh menggunakan apa namanya ini, capaian pembelajaran,
boleh juga menggunakan tujuan pembelajaran, dan boleh juga menggunakan lingkup materi. Jadi sebelum kita melangkah ke menu selanjutnya, pastikan dulu ini. Kalau saya menggunakan tujuan pembelajaran, makanya sini saya pilih tujuan pembelajaran. Boleh nggak kalau diisi capaian pembelajaran? Boleh, tapi yang diinput nanti adalah capaian pembelajaran, bukan tujuan pembelajaran. Begitu penjelasan singkatnya. Ini saya kembalikan ke tujuan pembelajaran. Kemudian kembali ke menu utama. Kemudian menu selanjutnya, data siswa dari Dapodik. Ini perintahnya, copy paste data siswa dari Dapodik. Ini misalnya ada, saya punya 5 siswa A, B, C, D, E, ini NPWD-nya. Jadi data ini jenengan tidak usah nulis satu persatu ya. Minta ke operator Dapodik, minta didownloadkan untuk data peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Jenengan silahkan sort sendiri, jenengan filter sendiri, ambil kelas jenengan, kemudian di paste di sini. Dan saya jelaskan bahwa paste-nya ini misalnya datanya sudah saya copy. Untuk paste-nya kita menggunakan menu paste spesial, paste value ya. Saya sarankan menggunakan yang ini. Ya. Artinya apa? Biar tidak merubah bentuk font dan lain sebagainya, biar sama dengan aplikasi ini. Dan ini misalnya data siswa cukup saya isi ini, nanti dilengkapi sendiri. Ini sudah sesuai dengan kolom-kolomnya, ini sudah sesuai dengan hasil download pada aplikasi Dapodik. Jadi jenengan silakan minta ke operator sekolahnya masing-masing. Kembali ke menu utama, kemudian lengkapi data siswa. Di hasil download di Dapodik ada beberapa sekolah yang kadang ini nggak dicantumkan. Ini makanya saya tuliskan, saya silahkan untuk ditulis manual. Alamat siswa misalnya tadi ditulis saja Desa Pucuk Gunung, kemudian jalannya nggak ada, kosongin keluaran Desa Pucuk Gunung, kecamatan mana tadi ya, Tengah Laut, Kabupaten Samudera, Provinsi Indonesia, Provinsi Jawa Tengah misalnya. Kemudian ini ada kolom wali peserta didik yang saya blok kuning. Ini artinya dia sudah narik data yang sudah sebelumnya sudah dimasukkan yang dari Dapodik itu. Ketika di sini nanti peserta didik punya wali, pasti di sini akan muncul namanya dan pekerjaannya. Ya, ini ada keterangan, lihat pada kolom wali peserta didik. Jika nama wali muncul maka isi alamat wali, jika tidak maka biarkan kosong. Ini nggak penting juga ya, diabaikan nggak apa-apa. Ini misalnya karena ini nggak muncul, berarti ini saya biarkan kosong. Ini dan seterusnya nanti diisi. Kemudian kembali lagi setelah lengkapi data siswa, kemudian input KKTP. KKTP adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi KKTP ini nanti akan berbeda di masing-masing satuan pendidikan. Ya, ini sudah saya tulis di komennya. Boleh dirubah sesuai KKTP di kelas atau sekolah masing-masing. Jadi ini maksudnya bagaimana membacanya. Ada 4 rentang nilai, rentang 1, 2, 3, dan 4. 0 sampai 59 ini nilai yang belum mencapai tujuan, harus remedial di seluruh bagian, kriterianya kurang. Nanti di deskripsi, awalan deskripsi akan muncul perlu bimbingan dalam dan seterusnya ini. Jadi ini terserah sekolah masing-masing ya. Misalnya mau ditentukan, ini murid saya pandai-pandai semua, nilainya tidak ada yang nilainya katakanlah di bawah 70, ya udah dibuat aja misalnya ini dibuat 70. Nah, kalau di sini di rentang pertama 70, di rentang kedua ini juga tidak boleh tidak boleh ditulis 70 karena sama nanti bingung rumusnya. Harus ditambahkan satu berapa? 71. Katakanlah 71 dan 80. Berarti yang di kriteria ketiga 81 dan 90. Kemudian kriteria keempat misalnya 91 sampai dengan 100.
Jadi nanti ketika di tujuan pembelajaran, ketika kita input nilai di sumatif dan di deskripsi rapornya nanti akan muncul seperti apa. Misalnya dia mendapat nilai 82 berada di rentang nilai yang ketiga, berarti nanti di deskripsi rapor akan di awalannya, awal deskripsi akan tercantum tulisan menunjukkan penguasaan yang baik dalam. Misalnya dia mendapat nilai 95, berarti dia akan mendapatkan deskripsi menunjukkan penguasaan yang sangat baik. Untuk awalan deskripsi ini jenengan boleh rubah sendiri ya. Ini saya tidak, ini sebenarnya nggak ada aturan baku, jadi ini kebijaksanaan guru masing-masing. Ini ada komennya, boleh dirubah sesuai kebijaksanaan guru. Masalah KKTP saya pikir sudah jelas. Kalau masih belum, masih bingung, silahkan lihat panduan pembelajaran dan asesmen yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek yang tahun 2022. Kembali ke menu. Selanjutnya KTP sudah, input tujuan pembelajaran. Nah, input tujuan pembelajaran ini sebenarnya masing-masing sekolah idealnya itu berbeda. Karena apa? Di kurikulum Merdeka ini kementerian dari pusat itu cuma memberikan capaian pembelajaran. Silahkan guru untuk menentukan tujuan pembelajaran sendiri ya. Jadi ini yang saya masukkan di sini kebetulan ini tujuan pembelajaran yang saya copy paste dari yang sudah beredar di kita semua. SID Kurikulum Merdeka itu kan disediakan beberapa contoh prota dan promes. Nah, ini di situ ada tujuan pembelajaran. Ini saya copy paste dari situ. Ya. Apakah ini benar? Ya benar. Apakah ini salah? Enggak salah. Ketika jenengan mau merubah tujuan pembelajaran ini boleh. Ya, begitu ya. Pahami di situ dulu. Tujuan pembelajaran nanti akan muncul sebagai deskripsi pencapaian oleh peserta didik di dalam rapor. Jadi panjenengan sebenarnya punya wewenang untuk menentukan tujuan pembelajarannya sendiri. Masalah tujuan pembelajaran nggak ada masalah. Ini harus diinput semua. Misalnya tadi saya ada tambahan apa ya, pelajaran apa namanya tadi? Oh, membantik. Ini misalnya tujuan pembelajaran saya tulis menggambar motif bunga dengan teknik ngawur, misalnya seperti itu. Kemudian TP kedua menggunakan memahami bagaimana mewarnai batik kain. Ini contoh. Kenapa? Karena ketika jenengan ada memilih mata pelajaran dan di tujuan pembelajaran jenengan tidak input, nanti di deskripsi rapornya pasti kosong. Masalah tujuan pembelajaran nggak ada masalah. Kita kembali ke sini, kemudian input nilai sumatif. Ya, ini sesuaikan ya. Tadi kan di awal saya sudah menentukan ada 13 mata pelajaran. Ini urutannya. Kita input di sini. Ini contoh nilai ngawur ya. Ini sudah ngelink dengan tujuan pembelajaran tadi. Artinya apa? Di pendidikan agama dan budi pekerti ini berarti saya tadi hanya menginput berapa tujuan pembelajaran? Ada 5 karena di kode 4.5 itu ada perintah input nilai. Ke 4, 6 dan seterusnya jangan input nilai. Kenapa jangan? Jadi di sini jangan sampai diinput nilai. Karena apa? Di awal tadi ketika jenengan input TP itu sudah menentukan bahwa pendidikan agama budi pekerti tujuan pembelajarannya ada 5, 41, 42, 43, 44, 45. Kalau nggak percaya kita cek. Delete tadi TP input tujuan pembelajaran 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau misalnya tujuan yang kelima saya hapus, berarti kan cuma 4. Kita lihat lagi di input nilainya tadi agama pasti tinggal 4. Kalau 4 yang 5 jangan input ya. Ini contoh
Silahkan, ini nanti nilai rapornya otomatis muncul. Jika di sekolah panjenengan ada STS sumatif tengah semester, silahkan masukkan nilainya di sini. Jika ada SAS sumatif akhir semester, juga masukkan nilainya di sini. Ini misalnya saya kasih nilai 24, kok 24, STS-nya dapat 67, 78, 79, 80, sama 50. Nah, ini nilai rapor yang akan muncul. Kembali ke nilai sumatif, lakukan hal yang sama di semua mata pelajaran. Ya, ini tidak mungkin saya jelaskan satu-satu sampai ke 13. Ya, kembali ke menu input nilai selesai, kemudian ekstrakurikuler. Ini saya menyebutkan, saya hanya menyediakan 3 jenis ekstra atau 3 kolom. Jadi disesuaikan sendiri dengan sekolah masing-masing. Ini diisi yang warna putih saja ya. Kegiatan misalnya tak isi pramuka, predikannya baik, keterangan yang muncul untuk deskripsinya ekstrakurikuler ini, misalnya ini tak tulis seperti ini. Ini sebenarnya untuk membuat deskripsi ini adalah wewenang pembinanya ya. Jadi deskripsi tiap anak bisa berbeda. Kembali ke selanjutnya, kemudian kita ke absensi. Isikan jumlah sakit, jumlah izin, dan jumlah alfa selama 1 semester. Jika misalnya dalam 1 semester anak itu tidak pernah sakit, misalnya 0, ini harus diisi 0. Tidak boleh dikosongi seperti ini ya. Nanti soalnya ada kaitannya dengan rumus. Ini harus angka. Kalau masuk terus berarti ditulis 0. Kembali, absensi selesai. Cek tujuan pembelajaran. Nah, ini yang tadi pendidikan agama. Berarti tadi sudah tak rubah, berarti ada 4 cek, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian cek lagi matematika misalnya. Ini enggak dicek juga nggak apa-apa. Ini hanya memudahkan panjenengan, tujuannya untuk ngecek tujuan pembelajaran ini ternyata hurufnya ono sek kurang. Ini kan gede-gede tulisannya. Tadi kan kecil-kecil. Jika ada yang harus dirubah, maka rubahlah pada menu input TP tujuan pembelajaran. Tidak bisa dirubah di sini. Ini karena saya kunci ya. Ini nggak penting juga. Kemudian kembali kita lihat rekap nilai. Nah, rekap ini adalah untuk melihat dulu sebelum rapor kita cetak. Cek dulu ada kolom yang kosong nggak untuk 5 siswa ini, karena tadi saya menyebutkan 5 siswa. Cek agama sudah muncul, semuanya sudah muncul, dan geser ini sudah muncul semua. Berarti ketika ini sudah muncul semua, berarti rapor sudah siap dicetak. Terus bagaimana kalau kita mau melihat rekap nilai ini? Cetak leger, lihat ini rekapan nilai siswa selama sesuai dengan yang tertulis di rapor. Ini siswa ini dapat ranking sekian, ini sudah muncul di leger ya. Tidak perlu saya jelaskan detail. Kemudian kita kembali ke menu, lakukan yang pertama. Yang dari menu cetak ini, yang paling penting itu cuma 2 sebenarnya, cover sama rapor. Kita cetak cover rapornya. Nah, ini kan tadi kita misalkan SD Negeri Pucuk Gunung, munculnya seperti ini. Nah, peserta didik NIS NISN ya. Ini tinggal cetak. Sebelum cetak, kalau misalnya jenengan pengen lihat dulu previewnya, kita klik preview, nanti akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya kembali setelah cover dan identitas peserta didik jenengan cetak semua, silahkan masuk ke rapor sumatif. Rapor sumatif inilah sebagai laporan hasil belajar siswa. Ini sebenarnya sudah saya cantumkan 20 mapel. Nah, pertanyaan pasti muncul, loh ini kok hanya sampai 11? Nah, padahal saya tadi mencantumkan 13. Berarti ini silahkan di unhide dulu. Klik kanan, di blok dulu, klik kanan, unhide. Muncul ada 12 mapel. Karena tadi saya ambil 13 ya, sampai tekan mata pelajaran membatik. Ini berarti yang ke bawah sampai 20 ini saya hidden. Nah, ada pertanyaan, loh tata buka kok belum ada nilainya, kemudian membatik kok belum ada nilainya? Iya, karena tadi saya belum input yang di nilai sumatif yang membatik, input nilai masih kosong. Kemudian yang tadi tata boga misalnya, ini juga masih kosong, pasti nilainya kosong dan deskripsinya kosong. Tapi ketika ini kita isi, pasti otomatis di sini akan isi,
mana di sini, ini tidak kosong ya. Jadi ini meskipun saya kunci, jenengan tidak bisa merubah rumus ini dengan manual, tapi jenengan bisa untuk merubah lebar kolom, lebar baris ya. Misalnya ini terlalu lebar, ini kecilkan, dinaikkan, boleh. Ini terlalu lebar juga, dinaikkan, boleh ya. Itu menyesuaikan. Nah, setelah itu kita coba preview. Ini halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti bisa dirapikan sendiri, tinggal tarik-tarik aja. 3 ki berhenti di sini, dinaikkan aja. Kemudian 4, halaman 4 nanti ini, kemudian halaman ini. Coba kita preview lagi. Nah, halaman 1, 2, 3, 4, 5. Halaman 5 kenapa kosong? Yaitu tadi karena nilainya belum diisi. Tapi ketika diisi pasti akan muncul. Begitu juga sebaliknya, misalnya jenengan mata pelajarannya cuma katakanlah 7. Nah, 7 misalnya, 7 atau 8 lah yang pantas. Berarti mata pelajaran ke-9 sampai dengan mata pelajaran terakhir itu jenengan sembunyikan, dia hide, ini tersembunyi. Kemudian kita coba lihat preview. Hanya muncul satu, berapa pelajaran ini? 7, 5, 6, 7, 8. Oke ya. 9 tadi mana? 8. Oh, cuma 8 ya. Pokoknya sesuai ini. Masih jenengan bingung, bisa silahkan WA saya sesuai dengan nomor yang sudah ada di halaman awal tadi. Setelah report ini cetak, tinggal sesuai urut absen, kemudian preview atau langsung di print out boleh ya. Ini saya sediakan beberapa menu tambahan seperti untuk mutasi keluar dan mutasi masuk, kemudian buku induk biasanya untuk kelas 1 ya, buku induk, kemudian terus ini hasil capaian yang biasanya dilampirkan di buku induk, ini di print untuk dilampirkan di buku induk. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan, aplikasi rapor yang saya buat bisa membantu panjenengan semua. Aplikasi rapor ini murni gratis. Saya membuat tutorial ini pun saya tidak berharap panjenengan harus subscribe ya, panjenengan harus like enggak, tapi saya butuh feedbacknya. Feedback, masukan untuk mengembangkan aplikasi rapor saya ini. Jika ada kekurangan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.